Halo semua dan selamat datang kembali di channel KP Gadget, dan ini adalah Realme C20. HP ini rilis di awal tahun 2021 kemarin dengan harga 1 jutaan. Mungkin ini adalah HP terjangkau dari Realme saat ini karena HP ini dibanderol di bawah 1,5 juta alias 1,299 juta. Oh ya, untuk spesifikasinya sendiri, HP ini dibekali dengan layar berukuran 6,5 inch dengan screen to body mencapai 80,8%. Untuk resolusinya sendiri masih SD plus ya, dan ditemani dengan poni kecil di bagian atas. Untuk bodinya sendiri ini terbuat dari plastik ya, atau polikarbonat. Begitu juga dengan framenya yang terbuat dari plastik. Tapi untuk proteksi layarnya lumayan bagus ya, udah Corning Gorilla Glass 3. Di bagian mesin, HP ini ditenagai dengan prosesor MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer, CPU-nya octa-core 4,23 GHz, Cortex A53 dengan pilihan RAM 2 GB dan internal 32 GB. Di sektor fotografi, HP ini hanya dibekali dengan single kamera di bagian belakang. Sekilas memang terlihat seperti dual kamera ya, tapi yang satunya ini sebenarnya adalah LED flash. Oh ya, kamera belakangnya ini beresolusi 8 megapiksel dan untuk perekaman videonya sendiri sampai di resolusi 1080p dengan 3 full fps. Dan kamera depannya ini dibekali dengan resolusi 5 megapiksel. Ya, untuk hasil jepretannya memang terbilang cukup lah. Oh ya, pada video kali ini kita lebih fokus mengupas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Realme C20 ini. Apa saja yang bisa kita katakan sebagai kelebihan dari HP ini? Berikut kita paparkan ulasannya. Oke, kelebihan yang pertama dari HP ini adalah di bagian desain. Mungkin sebagian orang tidak setuju ya kalau desain dari Realme C20 ini masuk dalam kategori kelebihan. Tapi menurut saya desainnya merupakan salah satu kelebihan karena memang harga yang dibanderol sangatlah terjangkau. Dia sudah berukuran 6,5 inch dan masih punya poni kecil di bagian tengah. Tapi untuk masalah desain sendiri memang tergantung selera masing-masing ya. Oke, untuk kelebihan yang kedua adalah baterainya yang besar. Realme C20 ini ditanamkan dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Ya, apabila keperluan ringan sehari-hari seperti membuka browsing YouTube, Instagram maupun TikTok, HP ini masih bertahan sampai seharian bahkan lebih. HP ini saya pakai dari pagi sampai malam dengan intensitas ringan ya. Sesekali main game dengan seperti main catur, Super Mario dan Sniper. Karena untuk main PUBG udah ngelag banget ya, nggak usah dipakai lah. HP ini masih menyisakan baterai sekitar 15%. Dan untuk pengisian dayanya sendiri, HP ini dibekali dengan charger dengan output 10 watt. Ya, untuk mengisi dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu sekitar 3 jaman. Oke, untuk kelebihan yang ketiga adalah di sektor kamera. Meskipun hanya disematkan satu lensa kamera untuk kamera belakang, tapi hasil dari jepretan Realme C20 ini saya rasa bisa dikategorikan tidak buruk-buruk amat, justru sedikit membuat saya terkejut dengan hasil jepretannya yang lumayan bagus ya. Oke, ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Realme C20. Untuk resolusi kameranya sendiri ini 8 megapiksel ya. Dan belum ada stabilisasi karena ini memang HP yang entry level dari Realme. Tapi untuk hasilnya sendiri ya lumayan cakep sih. Oke, ini bisa sampai zoom 4 kali. Tapi nggak usah di zoom lah. Oke, untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya di hasil perekaman kamera belakang dari Realme C20. Ini di resolusi 1080p 30 fps.
Oke, untuk hasil perekaman kamera depan dari Realme C12 ini beresolusi 5 megapiksel, ini di 1080p 30 fps. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat sendiri di sini ya. Untuk hasilnya sih lumayan ya kalau untuk di sini, tapi nggak tahu lah untuk hasilnya jadi itu gimana. Tapi untuk harga di bawah 1,5 juta saya rasa HP ini masih worth it ya untuk dibeli di tahun ini karena Untuk kelebihan yang keempat tentunya adalah harganya. Bicara tentang HP ini tentu kita selalu mempertimbangkan harga. Salah satu daya tarik HP ini memang di sektor harga, karena HP ini dibanderol dengan harga 1,299 atau 1,3 juta pada awal perilisannya, dan mungkin sekarang sudah lebih murah lagi. Oh ya, setelah berbicara tentang kelebihan dari Realme C20, tentunya pasti ada juga kekurangan dari smartphone yang satu ini. Oke, untuk kekurangan yang pertama yaitu RAM-nya. Ya, RAM. RAM di HP ini hanya tersedia 2 GB dan pilihan internalnya 32 GB. Untuk tahun ini RAM 2 GB dirasa memang sangat serba kekurangan ya sekali, karena pada saat pemakaian HP ini memang terasa banget lemot, delay pada saat buka tutup aplikasi, dan ada reload yang cukup lama sekitar 4-5 detik saat kita ingin membuka aplikasi, padahal aplikasinya nggak banyak loh. Untuk kekurangan yang kedua adalah di bagian speaker. Keluaran speaker HP ini ya, ini adalah salah satu kemunduran ya yang terasa dari HP ini, yang tentunya pada saat Realme menempatkan lubang speakernya di belakang bodi. Coba teman-teman perhatikan, speaker utama HP ini berada di belakang bodi, tidak di bagian, ya biasanya kan diletakkan di bagian bawah di mendekati dengan port seperti USB, tapi ini diletakkan di bagian belakang, yang tentunya pada saat kita ingin memutar musik atau sedang menonton video, dengan posisi HP ini diletakkan di kursi ataupun meja, tentu kualitas keluaran speakernya akan berkurang karena ketutupan. Ya itu aja sih mungkin kekurangannya. Andai bisa ditaruh di bawah mungkin suaranya lebih bagus. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan dari Realme C20 ini mungkin itu saja sih, nggak ada yang lainnya sama sekali. Dan untuk reviewnya mungkin sampai di sini saja. Memang ini bukan review yang untuk penggunaan ekstrim seharian, tapi adalah review singkat dari Realme C20. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, like jika teman-teman suka dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya and see you.